coba kamu balik lagi ke sana, kamu cari Pak Muhammadin katanya. Akhirnya ada polisi-polisi TNI AU itu tuh nyamperin saya. Dan TNI AU itu nyamperin saya dituntun ke bapak-bapak itu. Terus saya agak nyeleneh, Bapak Pak Muhammadin gitu saya bilangnya. Terus habis itu kepala saya diginiin sama dia. Habis itu ya udah masuk gitu kan, masuk ke ruang tunggu mau boarding itu. Saya keluar lagi dari ruang tunggu itu, keluar sampai ke depan bener-bener depan bandara tuh tempat parkir. Ternyata kakak saya, ibu saya sama ayah saya itu tuh lagi di seberang, mereka itu nari-nari. Nah pada waktu itu saya lihat di atas itu ada kepala seperti kayak kepala setan ya, jadi mukanya merah, ada janggutnya gitu ya, tanduknya spiral ke belakang, habis itu dia melotot ke bawah begini. Nah kakak saya, ibu saya, ayah saya tuh di bawah sambil nari-nari kayak muja-muja gitu. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo Datengin Seleb ya. Dan kali ini Kak Furi kedatangan tamu yang istimewa, Ki Sukmo. Sukmo apa Sukma? Sukma. Oh, Ki Sukma Wijaya ya. Tapi kok lebih terkenal Ki Sukmo, kita juga aneh ya. Dan penampilan uniknya Ki Sukma ini selalu membawa tongkat gitu dan juga selalu memakai peci. Tetapi sebelum kita bercerita tentang perjalanan karir dan juga kehidupannya Ki Sukma, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun dan juga YouTube channelnya Ki Sukma namanya Padepokan Sukma Wijaya Al Hikmah. Oh, Padepokan Sukma Alwijaya. Sukma Wijaya Wijaya Al Al-Hikmah. Hikmah Yes. gitu. Oke, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seneng banget akhirnya Ki Sukma bisa datang ke sini. Alhamdulillah ya, jodoh juga akhirnya ya, ketemu Iya, lagi. alhamdulillah. Jadi kita ketemu waktu itu di podcastnya Ruben ya, Iya, MOP Ruben. gitu. Dan Ki Sukma ini kalau buat saya tuh sangat menarik ya, karena waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol bahwasanya dulunya non-muslim. Ya betul, non muslim. Nah, bisa diceritain nggak gimana pengalamannya akhirnya bisa memeluk agama Islam? Panjang sih ceritanya. Durasi nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi dulu itu waktu saya S2 di Cina kan sempet mau belajar gitu kan sama guru saya. Akhirnya guru saya suruh saya tirakat puasa 100 hari. Terus puasa 100 hari pun juga disuruhnya disuruh ada amalan gitu yang diamalkan gitu kan. Salah satunya, ada beberapa amalan diamalkan. Salah satunya saya disuruh mengamalkan setiap malam tuh Al-Fatihah 100 kali. Gitu, dan beserta sanatnya gitu. Iya, Lalu setelah saya mengamalkan itu dengan sambilan puasa, akhirnya di situ mulai ada timbul rasa-rasa kok tiba-tiba kepengen belajar sholat ya. Tiba-tiba pengen belajar sholat gitu. Akhirnya di situ pelan-pelan lihat di YouTube gitu kan. Oh, tata cara sholat begini gitu. Tapi belum saya lakuin, belum. Gitu, belum. Okay. Tapi saya tetap wirid tuh, masih wirid. Jadi baca Al-Fatihah, bacaan ayat Quran itu sudah bisa gitu. Sudah hafal ya? Udah hafal, cuman belum sholat, belum bersyahadat, belum gitu. Nah akhirnya lagi tirakat gitu, akhirnya di malam-malam ke-30-an nggak saya kalau nggak salah, itu saya mimpi, pertama kali itu mimpi itu ada orang kakek-kakek tua kurus, kayak baju silat gitu kan. Akhirnya dia bilang saya Sunan Muria, kalau pulang mampir gitu. Kata-katanya gitu doang. Terus saya bangun. Habis itu sudah saya bangun, terus saya anggap itu mungkin hanya bunga tidur gitu kan. Habis itu besok berikutnya datang lagi Sunan lagi, sampai terakhir tuh dia ngakunya Sunan Kalijaga, tapi dia ada kumis kayak Pak Raden. Oh iya. Kumis Pak Raden, matanya warna coklat, tasbihnya warna hitam, saya ingat banget tuh. Bajunya tuh baju Jawa tapi garis-garis. Nah kayak gitu. Dia datangnya dia cuman bilang, jadi yang paling terakhir itu saya paling ingat tuh mimpi. Jadi kayak anak kecil umur kelas 5 SD gitulah ya. Jadi saya kayak main-main keliling-keliling, lari-lari gitu kan. Nah dia tuh ada lagi berdiri kayak ngeliatin saya keliling-keliling gitu sambil megang tasbih. Terus saya lihat mata dia, saya lihat muka dia gitu, kayak tinggi banget dia. Dia bilang kalau udah pulang mampir, dia bilang gitu. Nah setelah 9 hari berturut-turut saya datengin Sunan dalam mimpi itu, saya telepon guru saya tuh. Ini maksudnya apa? Terus mungkin dia bilang, lu jangan pikirin lah. Dia yang penting lu pulang itu lu suruh ziarah, intinya gitu. Suruh ziarah, suruh ziarah ke 9 wali gitu kan. Oh ya sudah, lu selesaiin dulu lah kuliah di sana, habis itu kita pulang baru kita ziarah, dia bilang gitu. Oke, saya lanjutin kan puasanya, saya tirakat lanjutin. Udah di hari ke-50 apa 60-an gitu. Udah mau habis lah, itu kan mau 100 hari tuh ininya puasanya. Nah, itu di titik balik saya mau mualaf. Titik balik kenapa saya mualaf mimpi ini.
Jadi ceritanya waktu saya mau apa namanya, kita kalau mau mimpinya tuh gini, kalau misalnya kita mau keluar negeri, biasanya kan kita ngantri imigrasi tuh, Betul, ngantri betul. kan. Nah situ lagi ngantri ceritanya, ngantri dengan tim yang mana tim itu saya tuh nggak kenal nama-namanya, tapi ngerasa dekat. Jadi Oke. cuma manggilnya bro aja gitu sama Iya. mereka itu kan. Sampai akhirnya pas di giliran saya kasihlah berkas, paspor, kartu kuning, berkas-berkas semua saya kasih. Diceklah sama mbak-mbak itu kan, dibilang, "Dek," katanya, "ini berkasnya bermasalah," katanya. "Coba kamu ke ruangan sana, kamu cari mas-mas di sana, nanti dia bisa urus berkas kamu." Udah akhirnya saya pergi ke suatu ruangan. Jadi tempat imigrasi itu seperti kalau kita ngomong seperti Terminal 3. Iya, Heeh, Terminal seperti 3 jadi gede lah. bandara. Iya, Iya. iya, iya, iya. Tapi kalau seingat saya sendiri sebetulnya kalau lebih miripnya lagi seperti Bandara Payunnya di Guangzhou, gede banget lah pokoknya. Dan itu banyak tiang-tiang putih. Akhirnya saya masuk ke satu ruangan. Satu ruangan itu dia coba lihat berkasnya mana gitu. Dia lihat berkas saya. Dia bilang, "Oh deh, ini mah berkasnya bagus, nggak masalah. Coba kamu balik lagi ke sana, kamu cari Pak Muhammadin," katanya. Saya ada Pak Muhammadin. Ya udah saya ambil lagi. Muhammadin ya. Ambil lagi, saya ke sana. Kan di loket-loket tuh kan ada nama tuh biasanya. Saya cari nama Pak Muhammadin mana, saya bilang nggak ada kan. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya adalah seorang bapak-bapak agak tinggi bongsor besar, tapi saya nggak bisa lihat mukanya gitu loh. Kayak ada cahaya yang apa ya, cahaya siluet gitu. Iya. Tapi badannya besar tinggi. Akhirnya ada polisi-polisi TNI AU itu tuh nyamperin saya. Nah, TNI AU itu nyamperin saya dituntun ke bapak-bapak itu. Terus bapak-bapak itu ngomong, "Mana coba suratnya," katanya. Terus saya agak nyeleneh, ngomong gini, "Bapak Pak Muhammadin," gitu sih bilangnya. Iya, iya, iya. "Bapak Pak iya. Muhammadin," katanya. "Iya, saya Pak Muhammadin," katanya. Terus habis itu kepala saya diginiin sama dia. Habis itu, ya udah masuk gitu kan. Masuk ke ruang tunggu mau boarding itu. Habis itu saya masuk sendiri kan. Saya lihat rame itu gitu kan, ada banyak orang mau nunggu pesawat. Terus saya lihat kakak saya, ibu saya, bapak saya nggak ada. Saya doang sendiri gitu. Loh kemana ini gitu kan. Saya keluar lagi dari ruang tunggu itu. Keluar sampai ke depan bener-bener depan bandara tuh. Tempat parkir, ternyata kakak saya, ibu saya sama ayah saya itu tuh lagi di seberang. Lagi di seberang, mereka itu nari-nari, di tengah-tengahnya itu ada api unggun yang tinggi banget. Sampai mungkin tingginya itu adalah sekitar ruko 2 sampai 3 lantai. Oh, Api unggunnya api itu. unggunnya. Nah, pada waktu itu saya lihat di atas itu ada kepala seperti kayak kepala setan ya. Jadi mukanya merah, ada janggutnya gitu ya. Tanduknya spiral ke belakang, habis itu dia melotot ke bawah begini sambil ketawa. Nah, kakak saya, ibu saya, ayah saya tuh di bawah. Sambil nari-nari kayak muja-muja gitu. Iya, iya. Kayak muja-muja api gitu. Terus saya samperin, "Pah, Mah, Ceh, itu kita udah mau berangkat nih," saya bilang, "sudah mau boarding. Yuk," saya bilang kan, udah waktunya nih. Mereka nggak mau. Nggak mau mereka. Akhirnya saya nyebrang, karena udah mau boarding, nyebrang, saya duduklah di trotoar. Bingung saya. Gimana nih, mereka nggak mau ikut saya gitu kan. Terus bangun saya. Besok hari kedua, mimpi sama persis lagi. Hari ketiga, mimpi sama persis lagi. Selama berapa hari itu mimpi? 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut, mimpinya begitu aja muter-muter ngulang, nggak kurang, nggak lebih gitu. Saya telepon lah guru saya kan, dari sana saya telepon, saya ceritain gini gitu. "Oh yaudah bentar, coba saya istiqoroh dulu," dia bilang gitu kan, saya cari tahu ini maksudnya apa. Mungkin dia juga nanya sama gurunya, mungkin dia juga sholat juga gitu kan. Akhirnya dijelasin artinya kalau menurut tafsiran guru saya gini. Pada waktu kita mau ngantri itu, sebenarnya itu ngantri ke akhirat intinya. Nah, teman-teman kita itu sebenarnya ya yang selama ini hodam-hodam ayat yang ngebantu ente. Jadi ente itu tidak pernah melihat mereka secara zohir, tetapi merasa dekat. Jadi kita kan nggak bisa melihat mereka secara zohir, tapi merasa dekat. Lalu kayak paspor, kartu kuning, berkas-berkas itu amal-amal ibadah ente. Seperti baca Al-Fatihahnya, baca asma itu, sholawatannya gitu kan. Habis itu bangun malamnya gitu kan, senyum sama orang, sedekahnya. Itu semua adalah amal ibadah ente, tapi ditolak. Kenapa? Karena ente belum bersyahadat. Oh. Jadi disuruhlah cari Pak Muhammadin. Muhammad itu artinya Nabi Muhammad, din itu artinya agama yang dibawa Nabi Muhammad. Baru lo boleh masuk katanya gitu. Nah, semenjak itu masa sih saya bilang, saya kan masih tambeng gitu kan pas kepala. Ah, masa sih? Saya doa lagi waktu tengah malam bisa saya wirid tuh.
Saya dulu itu kalau doa sama Allah tuh agak kurang ajar sebenarnya. Saya ngomong gini, ya Allah kalau emang mimpi yang lu kasih ke gue itu benar gitu. Aneh kalau doa tuh begitu dulu gitu. Oh, oke. Kayak lu gue kayak nganggap Allah tuh kayak teman gitu. Saya agak kurang ajar sih emang. Jadi minta kalau emang doa itu benar ya Allah gitu kan, kasih gue petunjuk lebih afdol lagi dah gue bilang gitu. Akhirnya kan kita kadang suka buka YouTube ya. Iya. Saya tuh nggak pernah nonton sunan-sunan, nggak pernah nonton kiai-kiai. Dulu itu saya kalau buka YouTube tuh kalau nggak nonton podcastnya Dedi, gitu-gitu pokoknya yang biasa lah, Iya, yang umum gitu ya. umum. Tiba-tiba muncul Dr. Zakir Naik ngebahas tentang Injil dan ini, Yusuf Estet dan sebagainya. Kok tiba-tiba muncul di beranda? Saya tiba-tiba buka dong, karena dia ada bahas soal Injil nih. Saya buka, gini. Dia kasih tahu Injil ini Yohanes sekian, artinya ini artinya ini, dalamnya isinya ini. Saya buka. Oh iya benar ya, saya bilang. Ternyata ada di dalam Alkitab itu bahwasanya Yesus pernah berkata kepada para murid-muridnya bahwasanya masih banyak yang harus kuceritakan kepada kalian, tetapi kalian tidak sanggup menerimanya. Akan datang roh kebenaran yang akan menginsafkan seluruh dunia, dan dia akan datang dia akan datang dan dia akan berkata-kata tidak sesuai dengan tidak dari dirinya sendiri, namun dari apa yang dia dengar. Gitu. Nah ini mah Nabi Muhammad yang bilang. Dari situ Anda mulai yakin bahwasanya Nabi Isa sendiri memerintah kita untuk berguru kepada Nabi Muhammad. Dari situ Anda pulang sampai syahadat. Tapi Gitu ceritanya. keluarga gimana tuh? Keluarga kan berarti bukan Muslim ya? Bukan, sampai sekarang belum. Gimana tanggapannya keluarga? Ya namanya orang tua, lihat anaknya pindah agama ya pastilah kan, sedih kan. Apalagi seumur umur saya ngelihat ayah saya nangis cuma waktu itu doang. Bapak saya sampai nangis waktu itu, nangis. Saya diceramahin habis-habisan dari sore itu pokoknya sampai tengah malam kan. Karena dalam Islam itu kan kita nggak boleh gitu aja, nggak boleh sama orang tua, benar kan? Iya. Gitu aja nggak boleh kan. Jadi karena saya takut saya ngebantah gitu waktu orang tua tuh ceramahin saya untuk balik lagi ke agama saya yang dulu, akhirnya saya izin sama orang tua. Saya bilang saya mau izin ke Jakarta, saya bilang sekalian mau cari kerja. Waktu itu kan saya baru lulus, sekali memang juga lagi sering-seringnya bolak-balik Jakarta gitu karena lagi interview. Saya ngomong saya mau ngekos di Jakarta aja, sekalian cari kerja, saya bilang. Akhirnya nggak ditanggepin alasan saya seperti itu. Ya udah, itu malam kejadiannya. Habis itu besok paginya saya langsung beli tiket Damri dari Lampung. Saya kan orang tua saya di Lampung. Dari Lampung saya beli tiket Damri, saya langsung ngambil yang pagi, saya langsung berangkat ke Jakarta. Bawalah yang bisa dibawa gitu kan. Saya telepon teman saya, bro cariin gua kosan dong, mana aja, saya bilang. Makanya itu pertama kali saya di Jakarta itu saya terdampar di Mangga Besar. Kok di Mangga Besar itu kayak tempatnya rada-rada gimana? Rada gimana itu, gitu. Tahu Mangga Besar dari mana? Karena teman saya itu tinggal di Cempaka Putih. Oh, bukan karena udah ini janjian gitu enggak. enggak? Jadi kan teman saya udah ini ada nih kosan di Cempaka Putih, oke katanya kan. Saya lihat kok nggak oke ya, saya bilang. Terus akhirnya cari dong yang tengah kota yang enak, buat untuk busway juga gampang. Akhirnya kita cari-cari, ya udah lu, karena teman saya itu emang agak nakal gitu ya. Jadi dia tahu daerah Mangga Besar gitu. Dan dia taunya selain Cempaka Putih taunya Mangga Besar dia, karena teman saya agak nakal gitu kan. Ya udah Mangga Besar aja mau nggak gitu. Coba kita keliling kan. Ya sudahlah, dapat yang murah dan oke gitu. Waktu itu dapat 2 juta per bulan, tapi udah nggak perlu bayar listrik lagi, nggak perlu bayar air lagi, udah dapat internet. Why not gitu? Ya sudah, saya ambil. Cuman kiri kanan saya ya itulah. Ya saya, jadi di situ saya malam wirid, di sebelah sibuk. Ini kayaknya 2+1++ kayaknya. Iya, berwarna ya. Tapi dulu tuh kan kuliah, berarti jurusannya sebenarnya bukan mau jadi seperti sekarang ini. Enggak. Sama keluarga. Dulu apa nih cita-citanya dari keluarga tuh mau apa? Saya itu dulu sebenarnya keluarga itu, mama itu pengennya saya jadi guru bahasa Mandarin. Oh, Guru bahasa iya. Mandarin atau jadi agent travel, agent study untuk ke China belajar bahasa. Saya sendiri dulu sebenarnya saya lebih pengen jadi importir. Oh, Bisnis importir, ekspor impor barang Cina ke Indonesia. Saya pengennya gitu, dan translator. Dulu bayangan saya pas saya kuliah itu saya pengennya begitu gitu. Tapi qadarullah ternyata Mandarin saya jarang dipakai sekarang ya. iya, tapi masih bisa. Masih kalau nonton gitu kan, kadang-kadang kalau nonton itu saya nggak perlu
lihat subtitle gitu, nggak perlu lihat apa. Yang penting bisa dengar, saya udah tahu dia ngomong apa. Oh, Gitu. oke. Nah, sekarang ini kan Ki Sukma udah mulai sering nih di mana-mana kan. Orang udah mulai kenal Ki Sukma gitu. Yang spesial dari Ki Sukma Wijaya itu ya, guys, itu adalah pelet. Waduh, ini bingung gue. Ini Nah, aib apa kelebihan ya? ini kayak gini, kayak ya orang tuh suka kepo, suka pengen tahu, tapi emang suka sembunyi-sembunyi kan kalau urusan-urusan yang kayak gini. Tapi kayak Ki Sukma sendiri, gimana nih orang-orang yang datang khusus untuk minta pelet itu gimana? Diterima semua, apa ditanya dulu masalahnya apa tujuannya gimana, apa gimana? Heeh. Jadi kalau saya, karena saya ilmu hikmah ya. Jadi kalau ilmu hikmah ini agak ribet Mbak Puri. Ribetnya tuh khodam itu hanya mau mengerjakan hal-hal yang sesuai syariat Islam aja. Iya. Jadi kalau misalnya udah keluar syariat Islam dikit mereka nggak mau. Jadi harus yang bener lah ya. Iya benar, kalau misalkan masih belum nikah tetapi yang si A single, si B single masih bisa. Tuh Yok masih bisa Yok. Atau yang paling cepat itu biasanya udah menikah nih, suaminya kabur sama cewek lain. Nah, itu paling cepat biasanya. Oh jadi kembali lagi. Emang haknya gitu. Iya, mengambil sesuatu yang memang Haknya. hak Heeh, gitu itu ya. paling cepat itu. Iya, iya. Paling biasanya paling lama pernah saya kerjain paling 2 minggu yang begituan. 2-3 minggu lah paling cepat. Iya. Kalau masih pacar gitu, misalnya dia selingkuh sama perempuan lain, masih bisa balik lagi ke Insya Allah kita. bisa. Oh, masih bisa Insya tuh Allah ya bisa. teman-teman. Yang penting belum menikah ya. Targetnya bukan istri orang atau bukan suami orang. Iya, Karena iya, dalam iya. Islam kita tidak mengenal pacaran sebenarnya. Ya kan, tidak mengenal pacaran. Jadi urusan dia masih pacar orang itu nggak masalah buat kita. Selama jalur kuning belum berkibar. Ya, selama janur kuning Maju belum terus, berkibar. merdeka. Iya. Tapi kalau Ki Sukma sendiri ya, kan Ki Sukma bisa ini amalan gitu. Tapi kalau istri mah pure gitu, cinta apa dipelet juga. Ini ada istrinya guys. Iya. Kalau istri itu jujur kita ini nggak lewat pacaran. Oh iya, ya, dikenalin Jadi gitu. ta'aruf ya dikenalin. Ta'aruf, iya. Karena saya kan pengamal ilmu hikmah, apalagi saya juga mengajar ilmu hikmah ya. Orang belajar ilmu hikmah itu maaf kata nih Mbak Furi ya. Buat macem-macemnya nggak boleh. Iya, iya, Dan iya, maaf iya. kata nih agak ciuman aja kita nggak boleh gitu. Nah, itu proses ta'arufnya berapa lama? Kayaknya sampai nikah tuh 3 bulan ya, gitu ya. 2 bulan. Tapi bisaan ya, emang ta'arufnya tuh sama yang cantik gitu. Cewek Bandung cakep gitu, bisaan milihnya tuh pas gitu. Nah, dulu sih dia nggak kayak gitu sih. sekarang skincare. Oh, sekarang skincare. Iya dong, kan harus ini suami. Yang paling penting itu satu, yang penting itu dia nurut sama saya. Kan istri itu harus taat. Yang paling utama kan taat ya, taat. Iya. Yang kedua, dia nggak neko-neko, Mbak Furi. Kalau dia neko-neko nanti mintanya channel, mintanya loose vision, pusing saya. Gitu. Tapi kayaknya nggak apa-apa deh, nanti kan tambah naik nggak apa-apa. Ya sekarang mungkin neko-neko, tapi next enggak lah. Ya, insya Allah sih, alhamdulillah sih istri saya nggak kayak Nggak gitu. gitu, Dia iya, dia tahu diri lah, alhamdulillah dia tahu diri gitu kan. Suaminya cari uang susah, dan dia juga tahu visi misi saya cari uang bukan untuk diri saya sendiri gitu kan. Kita bagi-bagi juga ke teman-teman yang membutuhkan, ke yatim juga gitu kan, supaya rezeki kita berkah gitu. Karena Betul. dia harus paham, saya ini bekerja berurusan dengan spiritual. Betul. Jadi kalau spiritual saya kotor, spiritual kotor itu seperti apa? Misalkan kita ria, kita hubud dunia, jadinya ilmu-ilmu yang saya pelajari nggak tajam lagi. Dia harus paham di situ. Maka alhamdulillah dia pengertian gitu soalnya kayak gitu. Iya, pengertian nggak boleh protes gitu ya Teh ya, tapi tetap happy kan? Iya, dapetin istrinya Teh cantik gitunya, orang Bandung. Jadi kalau Bandung tuh mukanya tuh udah bisa dilihat, oh ini muka-muka Bandung gitu. Kalau Furi kan kayak orang Sunda tapi henteu juga Sundanya juga Tapi tetap Batak. aja cantik mah cantik Juga aja Mbak Furi Batak. mah. Iya, karena make up. Oh. Nah, bicara tentang tongkat nih, ya. Karena sebetulnya tadi tuh pas dateng, Furi juga tertarik kayaknya saya juga pengen punya tongkat gitu. Tapi boleh nggak sih punya tongkat gitu, pesen gitu? Boleh aja kalau punya tongkat. Oh, boleh aja. Tongkat itu kan sebenarnya sunnah Nabi.
Rata-rata nabi itu bertongkat dan wali itu bertongkat. Jadi kayak Nabi Muhammad bertongkat, Nabi Isa bertongkat, Nabi Sulaiman pun bertongkat, Nabi Musa pun bertongkat, Nabi Khidir pun bertongkat, semua bertongkat gitu. Jadi sebenarnya tongkat itu adalah sunnah sih sebenarnya. Jadi ya semua orang juga boleh bertongkat gitu kan. Orang tua juga bertongkat gitu karena butuh buat jalan gitu kan. Ya semua orang kalau mau tongkat silakan aja. Cuman yang mau tanya buat apa dulu gitu. Iya. Buat menemani gitu aja sih. Kalau buat mukul anjing apa gitu. Enggak. Buat menemani. Mukul pocong gitu. Kalau mukul pocong mungkin iya kadang suka ada pocong sih datang sok iseng gitu kan. Yang berani sama pocong kan cuma Mbah Mijan doang. Oh iya, kalau dia bersahabat kayaknya sama pocong. Kalau ini enggak. Nah, dari sekian banyak pasien nih ya. Kadang orang suka bilangnya misalnya buat ini padahal dia buat tujuan yang negatif gitu. Suka ketahuan nggak di pertengahan jalan? Ketahuannya gimana? Biasanya nanti hodamnya akan protes ke saya, marah-marahin saya biasanya. Oh. Entah dari isyarah batin, entah dari mimpi. Jadi makanya menurut saya ya, maaf nih kalau pasien yang ngebohongin kita sebagai praktisi untuk mengerjakan hajatnya dari awal udah bohong itu sebenarnya hal yang buang-buang waktu menurut saya. Buang-buang waktu dan buang-buang biaya gitu. Jadi mendingan jujur aja gitu. Karena pada waktu pengerjaan kita pasti pakai bahan dong. Betul. Dari buhur, minyak, ya kan, belum lagi arangnya. Kita pasti pakai bahan. Jadi kalau dia sudah bohong di awal gitu kan duitnya kepake buat bahan. Betul. Nah, tiba-tiba kita ketahuan di pertengahan gitu kan, ada yang kita ngasih tahu kita, dia baru mau jujur, akhirnya mau nggak mau kan kita harus ulang lagi. Antara dua, ulang lagi atau memang hajat itu tidak bisa dikerjakan. Jadi mendingan dia jujur dari awal. Kalau yang jujur dari awal seperti ini kita udah tahu hasilnya. Oh ini ada kemungkinan gol apa enggak. Kalau nggak ada kemungkinan gol, ya kita akan ngomong daripada duitnya kepake, sayang. Iya. Biasanya kalau misalnya kan ini banyak juga nih ya ibu-ibu yang ya itulah suaminya lebih sayang sama selingkuhan, lebih royal sama selingkuhan dibandingin sama istrinya sendiri gitu. Nah biasanya untuk doa gitu minta dibantu supaya balik lagi, biasanya prosesnya berapa lama, biayanya berapa kira-kira? Kalau biaya agak sensitif ya. Oh, biaya agak sensitif, jadi nanti langsung menghubungi ke Instagramnya yang bersangkutan. Nah, tapi kalau prosesnya berapa lama tuh? Biasanya 21 sampai 100 hari. Nah, 21 sampai 100 hari tuh, teman-teman. Ada juga yang cepat, jadi 7 hari, 2 minggu, 14 hari juga ada. Cuman saya ngambil rata-rata ya. Rata-rata dari pengerjaan kasus apapun tuh bisa 21 sampai 100 hari. Ya, jadi bisa ya. Jangan berkecil hati ya yang istri-istri yang mungkin suaminya lagi selingkuh gitu, tapi ya tetap aja kan si istri juga harus introspeksi diri gitu. Kalau misalnya memang kurang merawat diri atau bisa olahraga juga, bisa diet juga, ditambah juga doa gitu, ya kan? Bisa kemana? Klinik kemana tadi? Dermaster. Tadi sebelum acara Mbak Puring nyaranin saya ke Dermaster. Iya, karena kalau di Dermaster nanti aku referensiin sama PR-nya gitu. Dapat diskon ya? Iya, dapat free tapi harus selalu posting. Oh gitu ya. Iya. Memang mau treatment apa sih? Ini loh. Dikurusin. Saya pengen kembali muda kayak dulu. Oh, tapi katanya nggak boleh sama istri. Iya, jadi memang ya tadi seperti saya udah cerita sebelum on cam tadi kan. Sebenarnya saya ini udah diet, guys. Teman-teman, saya udah diet, saya udah usaha gitu. Saya bahkan beli kayak serbuk-serbuk yang buat minum itu kan. Yeah. Bukan obat ya. Jadi dia seperti herbal gitu. Jadi seperti membuang lemak dalam tubuh gitu. Saya udah minum kayak gituan gitu ya. Terus? Olahraga juga gitu. Tapi ya qadarullah gimana ya, nggak kurus-kurus gitu. Kok jadi nyalahin Allah? Nggak, takutnya gini guys gitu. Kalau misalkan saya kurus kan kayak ganteng lagi gitu kan. Nanti takutnya iman saya nggak kuat, nanti saya nikah lagi. Aduh. Takutnya. Cuman ya iman qadarullah suruh saya gemuk kan. Ya sudahlah, saya terima aja. Tapi sebenarnya sih mungkin kalau yang namanya orang ya, apalagi public figure kan, suka nanganin pasien perempuan. Iya. Suka ada yang genit-genit nggak? Genit sih enggak ya. Ya karena mungkin ya dia lihat ini Ki Sukma gendut, siap ya gitu, nggak mau juga lah mas kayaknya.
Nah, jadi Apalagi ada istri saya juga kan, kalau misalnya dia ke rumah kan, ini iya. satu udah ada istrinya, Iya. yang kedua gendut lagi gitu, ketiga kayak boboho mukanya. Kan botak ini, kalian nggak tahu aja ini botak ini. Jadi kayaknya mereka nggak tertarik sama saya, alhamdulillahnya. Belum Oh, kayaknya, belum, Mbak. belum. Mungkin nggak tertariknya takut ada Iya. ibu. Mungkin kalau nanti kalau saya udah kurus kali takutnya tertarik gitu kan. Iya, kalau udah kurus. Tapi apa, mau gendut, mau kurus gitu, yang namanya aura tuh ya, teman-teman, aura tuh nggak bisa bohong. Jadi auranya seorang Ki Sukma, ini kita bukan ngebagus-bagusin loh ya. Aura Dibagus-bagusin lagi kalau bisa. aura yang rajin-rajin sholat gitu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, sebenarnya saya apa, sampingan sama dia tuh rada-rada mindernya, takutnya yang nonton anak-anak indigo bilang gini, lah Fur, lo kok auranya ngedrop banget sih deket dia. Kalau orang umum kan nggak akan ngelihat aura. Orang umum mungkin ngelihatnya sama aja. Tapi kalau orang-orang yang punya kelebihan biasanya suka, Fur, lu dulu deket orang ini kayaknya aura lu kebanting deh, kayak gitu. Nah, bicara tentang aura, apa aja sih kiat-kiatnya supaya auranya bagus? Karena aura bagus itu susah loh. Kalau aura saya juga sebenarnya bingung ya. Saya ngerasa aura saya nggak bagus kayaknya. Cuman nggak tahu juga. Bagus. Yang pertama yang saya istiqomah, saya jujur gini. Saya punya banyak keilmuan tapi tidak ada satupun keilmuan mahabbah yang saya amalkan. Jujur. Saya hanya mengamalkan tuh 6 ilmu yang rutin yang saya amalkan. Tapi sisanya di lain waktu saya biasa sering riadoh. Karena kan saya harus mengijazahkan keilmuan kan. Kalau mengijazahkan keilmuan kita harus riadoh dulu gitu kan. Kita tes dulu, udah terbukti baru kita bisa ijazahkan ke orang. Nah, saya sendiri itu sebenarnya tidak pernah mengamalkan asma-asma mahabbah khusus. 3 ilmu multifungsi, 3-nya lagi ilmu khusus rezeki. Jadi yang saya pelajari selama ini adalah yang saya istiqomahkan, ini sedekah. Sedekah ke anak yatim, ke panti, gitu. Yang kedua, saya tidak pernah pelit sama orang tua. Nah itu ya teman-teman, sedekah nggak pelit sama orang tua. Jadi saat orang tua ngomong, nak, mama butuh ini, oh berapa? Udah. Saya ada atau nggak ada pemasukan, kasih aja dulu. Iya. Gitu kalau saya. Tuh yang berikutnya adalah biasanya kalau mama saya udah telepon suruh pulang, sesibuk apapun saya akan langsung atur waktu saya pulang. Gitu. Jadi Kalau mama udah bilang kangen langsung iya, pulang. saya harus pulang. Entah itu cuma sehari nginep semalam di rumah, seenggaknya pulang. Gitu, pulang. Yang berikutnya adalah saya selalu istiqomahkan, selalu berusaha tahajud tidak boleh putus. Jadi tahajud itu jadi prinsip saya, tahajud itu udah bukan lagi sunnah tapi wajib saya. Udah wajib. Udah harus ya. wajib tahajud. Yang berikutnya adalah saya nggak mau suzon sama orang ya. Ya terlepas, walaupun kadang-kadang kita dapat bisikan-bisikan dari mungkin pendamping-pendamping kita gitu kan. Tapi saya selalu berpikir begini, orang jahat sama kita, orang nggak suka sama kita, yang menggerakkan itu Allah gitu. Betul. Jadi saat misalkan orang nggak suka sama kita, kita selalu menyalahkan orang itu, gitu kan, atau membenci orang itu, sama saja kita menyalahkan qadarullah. Itu pemahaman saya. Jadi kalau misalkan di media atau di mana orang itu mau pakai saya, alhamdulillah. Nggak pakai saya pun juga alhamdulillah. Kenapa? Karena semua itu Allah yang menggerakkan. Orang senang sama kita, nggak suka sama kita, Allah yang menggerakkan. Jadi ya sudah, saya enjoy aja. Saya nggak mau suzon sama orang. Yang berikutnya adalah saya rutinkan sholat itu harus tepat waktu sebisa mungkin, kecuali kalau lagi di luar ya. So kalau lagi di luar memang harus kodok, saya harus kodok, yang nggak saya pulang kodok, gitu. Yang berikutnya saya usahakan adalah tidak putus wudhu. Jadi selalu wudhu. Wudhu, jadi kalau habis kencing wudhu, habis BAB wudhu gitu. Oh, okay. Gitu. Biasanya begitu sih kalau saya rata-rata. Ya itu ya saya lakukan. Jadi nggak ada ritual khusus gitu ya? Nggak ada sih. Nah itu ya teman-teman, jadi nggak ada ritual khusus ya. Sepertinya gampang tapi sangat sulit untuk dilakukan ya. Dari mulai sedekah, terus juga tadi selalu memberi kalau orang tua minta, nggak pernah kasih alasan. Jadi buat kalian yang masih pelit-pelit sama orang tua, ya mungkin itu penyebab kenapa perekonomiannya rada sulit. Terus kalau orang tua nyuruh pulang ya pulang. Dan yang paling penting itu setiap habis buang hajat itu selalu wudhu. Jadi memang aura boosternya dari diri sendiri dan dari doa gitu ya. Nanti Putri Harun ngikutin deh ya.
Yogi wudhu, tah auranya biar nggak gagal terus dalam masalah percintaan. Tapi kayaknya kalau abis ini ya, abis kita ngobrol-ngobrol, kayaknya yang butuh konsultasi tuh manajer gua deh. Karena selama 3 tahun tuh perjalanan cintanya tuh kayak, aduh gimana deh, aya weh halangan anak teh gitu. Ada aja gitu halangannya, gagalnya. Kemarin udah happy, udah ini itu, udah kita foto bareng. Itu jadi. Ada lagi, baru lagi kemarin gagal lagi gitu. Cuma kadang-kadang banyak orang gagal tuh karena gini Mbak Puri. Iya. Satu, dia ekspektasi ketinggian. Nah, itu kayaknya. Yang paling utama cari jodoh itu dua. Iya. Dua hal yang paling utama. Apa? Satu, kalau laki-laki itu dia harus wanita. Yang kedua, hidup. Hah? Iya. Gimana? Yang paling utama kalau mau cari jodoh, kalau misalnya kita laki-laki nih, itu jodohnya adalah wanita dan hidup. Iya, harus. Udah, Tidak itu. masa, tapi nggak bisa request gitu pengen yang blasteran apa gimana? Cantik itu bisa dirombak, asal ada money. Betul, betul. Makanya Iya. laki-laki itu kan dikatakan sama Allah harus bertanggung jawab kan, tanggung jawab dunia akhirat maupun lahir maupun batin kan. Jadi seorang laki-laki itu kebanggaan seorang laki-laki itu bukan karena dia penampilannya ganteng, kurus, tinggi, berotot, bukan itu kebanggaannya. Iya. Tapi saat dia menggandeng wanita yang rambutnya kayak gunung, yang pokoknya udah dikriwel-kriwel, pokoknya iya. cantik lah, itu baru bangga. Tapi Laki-laki bangga itu. Ki Sukma sendiri pasti nggak mau istrinya kalau terlalu cantik. Iya, ngeri kan, juga ya. Susah Susah jagainnya, Mbak. Iya, bini gua udah cakep nggak diapa-apain. Ntar kalau Iya. diapa-apain, wah tambah susah ngejagain ya kan? Iya. Nggak usah gitu pasti. Kan? Ya, tapi kadang-kadang secara saya banyak pelajari dari orang-orang gitu ya. Memang benar loh Mbak Puri. Jadi kebanggaan seorang laki-laki itu saat dia bisa menggandeng seorang wanita yang rambutnya seperti gunung pancer. Gitu kan. Ininya udah seperti akar-akar pohon beringin gitu. Oh, Cuma iya, nggak sakit. iya. Bajunya udah seperti selendang-selendang kuntilanak gitu. Panjang-panjang. Serem atau itu mah. Dan mukanya juga wah udah pokoknya lancip sana, lancip sini gitu kan. Wah, itu baru. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi Kak Furi juga yang yang terlahir dari kecil Muslim ya, banyak sekali mendapat ilmu ya yang baru. Bahwasanya memang kita kan kadang fokus sama, waduh kalau aura tuh harus begini, harus begitu. Ternyata kan kuncinya tadi dikasih tahu ya, kuncinya sangat simpel, tapi mungkin orang susah gitu. Apalagi sholat ya, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu aja kadang orang suka nanti deh. Padahal sebenarnya kan itu adalah kewajiban, hal yang paling utama gitu. Nah, kalau di tempatnya Furi yang dirasain apa? Rame ya? Rame. Tapi ada yang mirip kan? Hah? Mirip gitu mukanya kan? Mirip gimana maksudnya? Mirip kayak Ki Sukma, putih, sipit, Iya, banyak iya. kan? Ya gitulah. Emang ini penonton udah terbiasa yang begitu ya? Iya. Oh gitu. Takutnya nanti kalau kita cerita yang begitu nanti mereka nggak bisa tidur lagi. Oh enggak. Penontonnya Puri udah biasa gitu. Jadi untuk kalian ya teman-teman yang ya sekarang sedang ada permasalahan rumah tangga ya, coba kalian bisa coba ya, namanya juga kita ikhtiar, nanti bisa menghubungi Ki Sukma, karena kalau sama Furi juga kebetulan suka ada yang nanya-nanya gitu gitu kan. Biasanya kalau mungkin permasalahannya kayak santet gitu, udah deh kasih kontak Mbah Mijan aja. Nah kalau ingin mengembalikan cinta yang telah hilang, nanti hubungin Ki Sukma gitu ya. Bisa Instagramnya kan open terus kan? Open tuh ya, alhamdulillah. Open terus, iya. Oke, Ki Sukma, ada pesan-pesan nggak nih terakhir untuk teman-teman yang lagi depresi, lagi sedih karena suaminya kepincut sama perempuan lain, atau misalnya yang sebaliknya ya lah, yang istrinya lagi kepincut sama cowok lain? Yang pasti pertama saya bahas tentang psikologi manusia dulu ya, sebelum kita bahas ke gaib. Saya meyakini bahwasanya apapun yang sudah menjadi hak kita tidak akan walau bagaimanapun dia akan menjadi hak kita. Jadi makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya dia tidak akan pernah takut kehilangan sesuatu, karena kalau menurut dia adalah kalau memang sesuatu itu adalah qadarullah milik dia, dia tidak akan kembali, cepat atau lambat akan kembali. Tapi kalau menurut Allah itu bukan milik dia, maka dia akan pergi cepat atau lambat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau misalkan suami kita atau istri kita tiba-tiba selingkuh pergi ke tempat lain gitu, kalau secara psikologinya jangan pernah takut. Kenapa? Yang pertama adalah kita perbaiki diri, jangan nyalahin orang dulu. Perbaiki dulu, apakah kitanya kurang cantik kah, apa harus diet kah, apa harus perhatian lagi ke suami gitu kan. Sehingga namanya suami ini kan kenapa bisa nikahin kita atau istri bisa nikahin kita karena emang dia demen sama kita. Iya. Gitu. Jadi kalau namanya kita udah demen, walaupun orang itu demen pasti akan ada rasa jenuhnya. Betul. Pasti ada jenuhnya. Kayak kita misalnya kita demen makan bakso. Dia tiap hari makan bakso, jenuh juga kan? Iya, iya. Pasti sesekali akan nyari martabak, akan nyari nasi goreng. Tapi karena emang basicnya dia demen bakso, bakal balik lagi makan bakso. Betul, betul. Nah, begitu juga dengan hubungan suami istri. Jadi jangan takut. Yang benar adalah kita perbaiki diri, insya Allah qadarullah nanti dia akan balik lagi. Kalau lihat, wah istri gua cantik kayak dulu lagi nih gitu kan. Kayak umur 17-18 lagi, dia akan balik lagi ya, insya Allah gitu. Nah, bisa juga kita menggunakan ikhtiar. Itu dalam arti kita memaksa, kita kasih proposal kepada Allah, bahwasanya saya mau mengembalikan hak kita, memang haknya kita gitu kan. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi tapi semua tetap atas izin Allah ya. Karena jangan mengimani bahwasanya amalan itu adalah yang mengabulkan atau kisukma atau siapapun praktisinya dia yang mengabulkan, bukan. Tapi saya gitu sebagai praktisi itu hanya mendoakan, saya hanya memberikan proposal kepada Allah, tetapi tetap yang mengabulkan itu Allah. Jadi ibaratnya kalau Allah itu keran air ya, kita ini selangnya aja. Selangnya yang menghubungkan air tersebut ke ember gitu. Iya. Ember itu pasien. Gitu. Jadi bukan selangnya yang mengeluarkan air, namun kerannya mengeluarkan air. Gitu, Mbak Puri. Iya. Semoga bisa menjadi masukan buat kalian semua ya. Jangan langsung depres, semangat ya, karena pasti there's always heaven to reach ya. Kalau memang ingin mempertahankan masih banyak jalan gitu. Oke, Ki Sukma, terima kasih banget ya. Oke, Nextnya Furi pengen ke tempatnya Ki Sukma. boleh, tapi tempat saya kecil loh. Ya Mbak nggak apa-apa Puri. kan kita mau nanya-nanya masalah pelet. Karena sebenarnya viewers Furi tuh paling seneng gitu. Kadang mereka tuh suka nanya kayak, kakak bonekanya bisa dapetin pasangan yang aku idam-idamkan nggak? Lah gimana sih kayak boneka? Suruh kerja. Jangan makan tidur si endut. Iya, jadi kata Ki Sukma ini anak asuhnya Kak Furi tuh suruh kerja. Kerja dong. Cari nafkah yang benar. Tuh gendut tuh kan sekarang, cuci kaki belum? Aduh, ini belum cuci kaki. Belum tapi cuci ada kaki kayaknya dia. kotor. Aduh, Aduh. nanti kalau deket Ki Sukma kamu harus cuci kaki dulu. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Ya. Dikomplain. Bagi-bagi dong susunya. Iya. Kak, jadi ini agak-agak sama nih ya, kayaknya seneng ngemil, seneng minum susu gitu. Iya, kok tahu aja sih Mbak Puri suka ngemil. Iya. Kelihatan dari perutnya ya. Iya, kelihatan. Oke, teman-teman, nanti next kita ke tempatnya Ki Sukma ya. Pasti kalian juga penasaran karena Kak Furi juga penasaran gitu. Mudah-mudahan sih Ki Sukma mau share dan mau berbagi ya. I mean, ada beberapa hal yang memang itu merupakan kode etik dan tidak boleh di show ke publik ya. Kak Furi mengerti gitu. Tapi minimal kita bisa nanya-nanya lebih lengkap, lebih detail tentang pelet. Karena sebenarnya sih Kak Furi itu nanya buat Yogi sebenarnya, bukan buat Kak Furi gitu kan. Karena penasaran banget, udah 3 tahun nih nggak berhasil. Ini udah mau 2022 loh, Ki. 2002 masih tuh jomblo. Oh, Mana aja lu? Oke, teman-teman, thanks for watching ya. Untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan klik di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagramnya Ki Sukma, nanti kita cantumkan. Oke, kita minta maaf apabila ada kesalahan ya, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan see you on the next episode. Bye-bye. Bye.